Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya sehingga kita masih bisa dipertemukan dalam pertemuan kali ini dalam membahas asbabun nuzul ayat-ayat Al-Quran. Pada hari ini kita akan membacakan asbabun nuzul ayat Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 195. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahluka wahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Asbabun nuzul ayat ini yaitu ayat 195. Al-Bukhari bersumber dari Zaifah meriwayatkan bahwa ayat 195 ini turun berkenaan dengan hukum nafkah. Abu Daud At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, Al-Hakim dan yang lainnya bersumber dari Abu Ayyub Al-Ansari meriwayatkan bahwa ketika Islam telah jaya dan berlimpah pengikutnya, kaum Ansar berbisik kepada sesamanya, "Harta kita telah habis dan Allah telah menjayakan Islam. Bagaimana sekiranya kita membangun dan memperbaiki ekonomi kembali?" Maka turun ayat 195 ini sebagai teguran kepada mereka agar jangan merumuskan diri pada tahluka. At-Tabrani dengan sanad yang sahih bersumber dari Abu Jubairah Ibnu Ad-Dakhak meriwayatkan peristiwa berikut. Kaum Ansar terkenal gemar bersedekah. Kaum Ansar terkenal dengan bersedekah dengan mengeluarkan harta kekayaannya sebanyak-banyaknya. Pada saat paceklik, musim kelaparan, mereka tidak lagi memberikan sedekah. Maka turunlah ayat 190 ini. Ayat 195 ini. At-Tabrani dengan sanad yang sahih dan kuat bersumber dari An-Nu'man Ibnu Bashir diperkuat oleh Al-Hakim yang bersumber dari Al-Barra meriwayatkan bahwa tersebutlah seorang yang menganggap Allah tidak akan mengampuni dosa yang pernah dilakukannya. Maka turunlah ayat 195 ini. Jadi penjelasan dari ayat ini bahwa saya bacakan kembali ayatnya, wa anfiqu fi sabilillah, dan infakkanlah hartamu di jalan Allah. Wala tulqu biaidikum, dan janganlah kamu menjerumuskan dengan tangan kamu sendiri ila tahluka, ke dalam kebinasaan. Wahsinu, maka berbuat baiklah, innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memiliki harta sebagai titipan dari Allah Subhanahu wa taala, maka harta tersebut merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah akan mempertanyakan kepada kita nanti di akhirat bahwa dikemanakan harta kita tersebut. Maka kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menginfakkan harta kita ke jalan Allah. Banyak cara kita untuk bisa menafkahkan atau menginfakkan harta kita ke jalan Allah, baik dalam hal ekonomi, pendidikan maupun dakwah. Kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita pandai-pandai dalam mengatur keuangan kita. Kita harus pandai dalam
mengatur amanah dari Allah Subhanahu wa taala berupa harta kita. Kita manfaatkan kesempatan kita ketika kita memiliki harta yang banyak. Kita gunakan harta kita untuk infak di jalan Allah. Kita membantu saudara kita yang sedang melakukan pendidikan. Kita bantu saudara kita yang sedang berdakwah. Kita bantu saudara kita yang lagi kesulitan dalam ekonomi. Saudara sekalian yang berbahagia, infak jalan Allah itu banyak caranya. Tinggal kita niatkan sejauh mana kita ingin melakukan kebaikan dengan menafkahkan harta kita ke jalan Allah. Oleh karena itu, semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita untuk mampu melakukan kebaikan-kebaikan, khususnya kebaikan dalam hal kebaikan dalam membantu saudara kita untuk berjuang di jalan Allah, baik lewat pendidikan, baik lewat ekonomi maupun lewat dakwah secara langsung. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita semuanya dan memberikan keberkahan terhadap harta yang kita miliki. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.